Ya. Sama? Ulang dengan Ulang. Tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat hingga kita bisa bertemu pada malam Jumat, pada malam yang berbahagia ini. Selawat beriring salam tak lupa pula kita hadirkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sang revolusioner sejati yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Yang saya hormati Bapak Arus Dianto, yang saya banggakan teman-teman yang berkesempatan hadir dalam diskusi kita pada malam hari ini. Adapun diskusi kita pada malam hari ini yaitu tentang teologi asap, teologi sapan. Untuk materi satu yang akan disampaikan oleh saya sendiri dan akan dijelaskan oleh Bapak Rusdianto Samawa. Baiklah, saya bacakan materi teologi sapan. Teologi sapan, paradigma metodologi kesadaran. Penulisan dimulai sejak 2006 sampai 2008. Awalnya terinspirasi dari penelitian leadership Prof. Dr. Ari Ginajar melalui gerakan 165 tahun 2006. Pelaksanaannya di Mataram. Saya waktu itu mengikuti karena ternyata spiritualitas dan intelektualitas itu penting. Bayangkan saat itu saya masa-masa mahasiswa yang banyak dikecualikan karena faktor doktrin ideologi mudah tersinggung. Saya alami dituduh komunis karena persoalan berkomunikasi dengan internal dengan kawan-kawan di luar mahasiswa Islam. Saya pernah dituduh radikal karena menghadirkan kawan-kawan Hizbul Tahrir Indonesia dan Majelis Mujahidin dalam seminar menata kepemimpinan NTB Koalisi Umar dan Ulama. Umara dan Ulama. serius baca. Tentu banyak lagi kisah dalam perjalanan, tak akan banyak dituangkan dalam pembukaan ini. Biarkan sejarah yang menilai baik dan buruknya. Suatu ketika semua orang berkonflik pemikiran dan ideologi sesama pemuda Islam. Itu semua rekayasa sesuai tesis Samuel P. Huntington. Tetapi saat ini muncul adalah hasil meditasi, evaluasi, dan pemikiran yang merupakan keseriusan atas apa yang terjadi selama ini, terutama soal kebudayaan Islam yang hilang dari peradaban masa kini. Kemudian membenturkan dengan kebudayaan asing sehingga kebudayaan Islam lenyap dan tak tahu ribanya di mana.
Begitupun dengan sejarah dan doktrin Islam. Ada banyak desainer kelas kakap, desainer kelas kakap untuk menghapus, membubarkan dan menghilangkan Islam terutama dari bumi Indonesia. Kehadiran gagasan teori Safwan dengan 4 titik tolak kesadaran itu merupakan upaya counter hegemoni terhadap berbagai teori radikal dan peraturan terhadap individu. Analisis penulis mungkin belum tepat dan masih dalam proses penelitian, publikasi dan pengkajian. Namun semoga analisis ini nanti dinamis dalam pengembangan keilmuan. Jika seluruh konsepsi keilmuan ingin meningkatkan orientasi subjek-objek untuk memahami dan memakai hakikat pengetahuan sebagai ganti paradigma maupun diskursus epistemologi secara analitik. Mungkin sekian untuk materinya dan akan dijelaskan oleh Bapak Arisbianto. Kepada Bapak Arisbianto, saya persilakan. Ya, gak usah pakai salam-salam. Ini lagi tegang, grogi ya. Ini baru pertama ini. Saya kepingin monitoring, mentoring dan evaluasi lah dari adik-adik kita, teman-teman ini. Tetapi begini, ini yang dibaca Madi ini kan adalah salah satu latar belakang munculnya dari gerakan asap atau teori asap, atau kalau dulu itu terkenal dengan teologi asap, atau banyak dari teologi yang lain. Nah, tapi basis keilmuannya kalau di filsafat itu kan teo ya. Teo itu ketuhanan. Logos itu apa? Ilmu kan. Secara filsafat itu di filsafat logos ilmu. Di politik juga begitu, kemudian di ekonomi segala macam ilmu lah. Cabang-cabang ilmu itu logos itu adalah pengetahuan. Nah, dinamika yang terjadi ya memang kontras sekali ya dengan konflik-konflik kepentingan saat ini. Apalagi misalnya di organisasi-organisasi kemahasiswaan Islam itu sudah menjadi bagian dari keseharian mereka untuk mendiskusikan terutama tentang buku peran dari pemikiran Benito, kemudian pemikiran Hasan Hanafi, kemudian pemikiran yang paling kontras itu secara politik, ekonomi dan geografi itu adalah terutama dari sisi culture ya, budaya ya, gerakan budaya itu adalah Samuel Bell. Nah, Samuel itu sebenarnya itu berangkat dari riset dia di seluruh dunia, seluruh negara yang menerbitkan buku tentang konflik benturan peradaban. Nanti kalau teman-teman bisa mencari buku benturan peradaban itu akan kelihatan, bisa dibaca. Nah, ternyata dalam realitasnya itu kita sudah membaca sebenarnya arusnya kita sudah membaca. Jadi dulu banyak aktivis-aktivis Islam itu berada di masjid gitu. Jadi mereka menginap di masjid, kemudian ada yang menjadi
aliran dari gerakan-gerakan Islam itu, itulah yang berkonflik. Konflik itu yang saya maksud tadi adalah konflik pemikiran. Nah, ketika ada konflik pemikiran dengan latar belakang budaya yang mereka berangkat dari masing-masing komunitas masyarakat, ternyata itu tidak bisa dianggap enteng. Itu adalah pembawaan yang mempengaruhi pemikiran dia, esen dia, ideologi dia, itu mempengaruhi sekali. Nah, sehingga dari riset Samuel P. Huntington itu muncullah teori benturan peradaban, baik dari sisi ekonomi politik, ya, secara global, kemudian kebudayaan. Nah, kita melihat gitu fakta-fakta yang terjadi, ya. Salah satu contoh paling besar, ya, bagaimana Fahri Hamzah ketika ke Manado itu diganyang oleh salah satu kelompok, ya kan? Kan waktu itu viral videonya, salah satu kelompok. Nah, itu bagian dari benturan dari peradaban itu. Karena apa? Karena ekses maksudnya dampak terhadap rasa kritis, ya kan? Rasa kritis yang muncul, kemudian dari argumentasi yang muncul ke publik, sehingga publik itu kadang tidak bisa dicerna, tidak bisa perbandingan pengetahuannya itu untuk memilah antara yang benar dan tidak, itu tidak bisa. Itu contoh. Kemudian yang kedua, contoh yang paling mutakhir itu akhir-akhir ini adalah Ade Armando, kan? Nah, Bung Ade Armando, kita nggak tahu, ya, misalnya kehadiran di tempat demo mahasiswa itu adalah bagian dari apa namanya, katakan besar pemerintah, kita nggak tahu gitu, kan? Atau misalnya bagian dari bentuk menggagalkan gerakan mahasiswa, kita nggak tahu. Tapi ini adalah cermin dari konflik sebuah kelompok yang terpolarisasi. Dan terpolarisasi itu dari sisi mental, ya kan, mentalismenya gitu kan, kemudian dari pemahaman terhadap negara, kemudian dari pengetahuannya terhadap publik atau masyarakat itu sendiri, kemudian apa namanya, agenda hidden, agendanya adalah toleransi, intoleran, kemudian radikal gitu kan. Makanya tadi Madi ketika dibaca bahwa Islam itu terbentur dengan isu-isu seperti ini, agama itu terbentur dengan isu-isu seperti ini. Nah, sebenarnya di agama-agama lain selain Islam itu bukan tidak ada radikal, semua itu ada radikal gitu. Tapi radikal ini mewakili individu mereka, makanya saya sebut tadi adalah individualisme. Individualisme itu dominan terhadap perilaku dan cara serta mental dia, sehingga berbuatlah seperti itu, tindakan-tindakan yang apa namanya, tidak mencerminkan nilai-nilai keislaman. Nah, ya contoh seperti saya menggambarkan, ya, di dalam tulisan seri pertama itu bagaimana saya didoktrin oleh banyak orang, tanda kutip, Rustianto komunis gitu. Ya, karena apa? Padahal itu belum tentu gitu. Belum tentu, misalnya sampai hari ini kita tidak jadi komunis, tapi ada benteng, ada dinding yang menyekat itu, apa namanya, menyekat dan mempolarisasi gerakan kita dan pemikiran kita, sehingga orang-orang di lingkungan kita yang relatif tanda kutip tidak suka, ya kan, dengan gerakan kita, kemudian dia menuangkan atau isu-isu, menyebarkan isu-isu bahwa Rustianto komunis. Nah, itu salah satu contoh. Nah, maka ya orang semua, ya, mungkin semua manusia lah yang berumur 15 tahun, 20 tahun dengan pergulatan pemikirannya, sudah pasti dia berpengaruh secara psikologis. Ya
ya kan? Nah, antara masuk di tengah konflik itu atau dia keluar mencari lingkungan yang netral. Tapi justru dia berpihak misalnya dengan gerakan-gerakan kiri, dengan gerakan-gerakan kanan, atau sikap dia mengambil jalan moderat atau jalan kebudayaan misalnya. Itu adalah upaya menetralisirkan dia sebenarnya. Gitu loh. Dari dogma-dogma agama yang bisa membawa dia pada perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai keagamaan. Nah, itu banyak yang terjadi. Maka oleh karena itu, dari seri pertama itu saya menggambarkan bahwa ini adalah harus dipecahkan masalah ini. Sama dengan sekarang kan, ketika pemerintah memelihara buser, jadi dia mempolarisasi publik, ya kan? Mempolarisasi publik, kemudian memfilter semua lawannya. Misalnya Galik nih mengkritik Ahan, Ahan punya Baser, gitu kan? Nah, Baser ini memfilter lawan-lawan politiknya, sekaligus dia menghantam. Nah, itu yang dimaksud oleh Samuel P. Huntington itu adalah benturan dari peradaban. Karena ini aksesnya adalah sangat luas sekali aksesnya, dampak negatifnya sangat luas sekali. Nah, maka muncullah dari teori sampah ini dengan 4 dasar itu yang sering saya sebut itu. Pertama, ada metodologinya. Ini metodologi berpikir manusia ya. Metodologi berpikir manusia. Pertama, kesadaran Fikro, dia harus membaca segala hal sehingga tadi bisa memisahkan mana yang perlu, mana yang ini berbenturan, ini kita bisa bersama, ini kita bisa bersatu, ini kita bisa bangun. Jadi perlu dibaca gitu. Nah, untuk mengurai dari konflik yang dimaksud Samuel P. Huntington itu dalam risetnya adalah kita harus membaca, gitu. Tapi bukan dalam arti bahwa teori ini berdasarkan pada buku-buku Samuel, itu tidak. Tapi berdasarkan pada surat di Al-Quran itu surat Al-Jum'ah, kemudian surat As-Saf, ya kan? Misalnya surat As-Saf itu 1-9, surat Al-Jum'ah itu 1-14, ya kan? As-Saf 1-14, kemudian Al-Jum'ah 1-9. Nah, dari semua ayat itu sebenarnya yang coba kita baca ya, di tengah-tengah antara Jum'ah dengan As-Saf itu ada kata Sapan. Sapan itu sebenarnya kedua surat ini kan berbeda tempat turunnya. Kalau misalnya kita baca sejarah ayat ini ya, kalau Jum'ah itu adalah Makkiyah, kalau As-Saf itu Madaniyah. Jadi Madaniyah ini kategorinya adalah sosial, gitu loh. Madaniyah ini sosial, mengatur kehidupan sosial yang bisa kita perdebatkan, yang bisa kita diskusikan. Nah, kalau Al-Jum'ah ini dia Makkiyah dia, karena turunnya di Mekah. Kategori seperti itu. Nah, dengan kategori dua ini, maka ada prinsip-prinsip yang harus kita pahami. Di mana misalnya, kenapa harus Iqra? Karena dari Nabi Muhammad SAW dia menerima surat pertama itu adalah surat Iqra. Ketika malaikat membisikkan dia, itu sebenarnya secara filsafat filosofis bahwa malaikat itu membisikkan Nabi Muhammad untuk membaca yang sebelumnya tidak tahu, ya kan? Nah, kan sebelumnya Nabi Muhammad tidak tahu membaca. Setelah diturunkan Iqra itu, ditiupkan ilmu pengetahuan oleh malaikat, kemudian dia bisa membaca tanpa belajar. Nah, di mana proses, kalau ada orang menanyakan, di mana proses Nabi Muhammad belajar? Nah, prosesnya adalah ketika Jibril meniupkan, ya kan? Dia mendengar, ya kan? Dia mendengar, itu proses belajar. Nah, makanya di dalam teori komunikasi itu
orang yang komunikasi lebih baik itu adalah prosesnya yang kemudian yang kedua, dari 4 metodologi ini yang kedua adalah kesadaran tauhid. Kenapa semua manusia ini mendasarkan ilmu pengetahuan, kepintarannya, akal sehatnya pada kesadaran meyakini akan kebesaran Tuhan. Kenapa begitu? Karena dari basis teologisnya, kelahiran manusia itu kan dia sebenarnya di dalam perut itu sudah berakal, janin itu sudah berakal. Coba misalnya ukuran 8 bulan, 9 bulan, kalau dia nendang ibunya itu sudah berakal. Jadi gitu. Jadi semenjak dia janin sebelum lahir itu dia sudah berakal. Artinya bahwa dia sudah sempurna, memiliki akal dan pengetahuan. Karena apa? Karena di dalam, kalau ibunya hamil, kemudian dia nendang-nendang gitu, itu dia sudah berakal sebetulnya, gitu loh. Iya kan? Ya. Karena ada kehidupan, ada pergerakan di situ. Nah, ketika secara filosofis, misalnya manusia ini lahir, maka dibekalilah dengan akal yang sempurna. Nah, makanya saya sering bilang bahwa itu bedanya manusia dengan jin gitu. Nah, kalau jin kan dia tidak dibekali oleh akal, ya kan? Tapi dibekali oleh gaya. Jin itu dibekali oleh gaya, dibekali oleh nafsu, gitu. Karena nafsu untuk mempengaruhi manusia, untuk memuaskan manusia. Jadi itu bedanya. Nah, manusia dibekali oleh akal agar tidak berpengaruh, karena dibekali oleh akal. Nah, itu dari akal ini sebetulnya di seri kedua itu saya sudah jelaskan. Kalau di bahasa Arab itu kan akli, ya kan? Akli. Nah, dua kata ini akli, akil. Nah, makanya berhubungan antara berakal, ya kan? Antara dibekali akal, berakal, dan berakil, gitu kan? Berakil balik, gitu. Artinya dia sudah dewasa berakil balik. Akal, ya, aklu. Kalau bahasa Arab kan akil, pakai ki. Nah, itu sebenarnya fungsinya itu berakal. Nah, dari fungsi berakal inilah dia mendasarkan keyakinannya itu bahwa dia tidak bisa mengakui diri sendiri tentang bumi, tentang batu, tentang langit, tentang bumi seisinya, gitu ya, mengakui bahwa manusia penciptanya tidak bisa, karena dia lahir itu sudah dengan akal. Nah, kalau di filsafat lain kan, misalnya katakan Darwin ya, bahwa manusia itu dulu ya, tapi kan teori Darwin tidak bisa dibuktikan. Nah, sehingga dia dulu ditangkap kan Darwin ini. Kemudian ada juga misalnya tapi kalau pemikiran Yahudi dari tokohnya yang bernama Henry Hazlitt misalnya, dia kan berbicara tentang akal juga, bagaimana mencerminkan bahwa Tuhan itu ada di dalam dirinya. Ini orang Yahudi loh, tokoh Yahudi, intelektual Yahudi, Israel kan. Nah, dia membuat sebuah buku yang berjudul Kode Moral, Etik dan Kode Moral. Nah, ya kan? Nah, kemudian di dalamnya itu membahas secara filsafat tentang akal manusia, di mana penciptaan itu, bahwa ternyata Tuhan itu menciptakan manusia ini, dia berdebat dengan malaikat, ya kan? Dia berdebat. Coba baca surat ini Al-Baqarah ya, Al-Imran itu coba baca, Al-Isra coba baca. Tuhan itu berdebat dengan malaikat dalam menciptakan madi atau ahan. Dia berdebat.
Allah itu berdebat dengan malaikat. Malaikat itu menggugat Allah itu. Kenapa kamu ciptakan manusia? Apa tidak kurang kan? Misalnya Allah itu menciptakan malaikat, tidak kurang. Nah ternyata menciptakan manusia itu adalah manifestasi dari alam, gitu. Kenapa begitu? Karena penciptaan manusia itu bukan untuk membuat kerusakan, membuat kesalahan atau membuat segala macam hal lah yang buruk. Itu bukan. Nah, penciptaan manusia di dalam kesadaran tauhid itu adalah bagian dari kalau di Al-Baqarah itu adalah khalifah, bagian dari pemimpin, atau dalam kesadaran tauhid itu adalah keseimbangan bumi dan langit. Jadi kenapa manusia diciptakan? Itu sebenarnya tujuannya menyimpangkan bumi dan langit. Sama dengan makhluk-makhluk lain, cuman pembedanya makhluk lain bukan tidak punya akal. Binatang itu secara esensi tidak punya akal, tapi dia bergerak, gitu kan? Kalau manusia sempurna, punya akal, bergerak, berinteraksi dan lain-lain. Nah, Tuhan itu menyerahkan bumi dan langit itu kepada manusia untuk menyeimbangkan. Itu tujuannya, tujuan penciptaan. Maka manifestasinya manusia itu sudah mestinya itu adalah pelaksanaan dari perintah-perintah Tuhan di dunia. Artinya sebagai khalifatul, kalau di Al-Quran khalifatul ardi, atau bahasa kerennya kita pemimpin, leadership. Nah, untuk memelihara bumi dan langit sebagai bentuk keseimbangan, ya kan? Nah, itulah yang harus diyakini gitu. Kalau kata Xenophanes dari kata Xenophanes dewa penyembah. Jadi matahari disembah dia. Tapi ketika menyembah matahari ketika minta hujan ke matahari karena dia panas, matahari tidak bisa memberikan. Gitu loh. Tidak bisa. Itu pada tahun 459 sebelum Masehi. Ketika tidak bisa memberikan, matahari itu tidak bisa memberikan hujan kepada Xenophanes, yang dimana Xenophanes ini adalah pemimpin sebuah masyarakat yang besar, ya kan? Di Yunani itu dia ternyata berkata begini ke masyarakatnya. Jadi, wahai masyarakat, saya sebagai pemimpin katanya untuk jangan mengenal diri saya, karena saya bukan siapa-siapa. Kenallah dirimu sendiri, baru mengenal Tuhan. Coba baca Xenophanes ya. Di internet banyak Xenophanes, tentang Xenophanes. Nah, itu yang terjadi ya, kesadaran tauhid. Nah, itu yang terjadi. Kemudian yang ketiga itu adalah kesadaran majelis. Ya kan, kesadaran majelis. Nah sebenarnya dari Iqra tauhid, nah manifestasinya di majelis. Kalau di dalam bernegara, majelis DPR. Nah kalau dari teori-teori sosial mungkin dari teori propaganda agitasi, ya kan, itu masuk pada kesadaran majelis. Kenapa? Karena mereka berkumpul, teori-teori massa. Pesan kopi? Nah, jadi teori massa gitu kan, itu kesadaran majelis. Teori massa, kemudian ketika orang riset gitu ya, itu kesadaran majelis. Nah, namun dari kesadaran majelis ini kan ada tantangan yang paling berat. Gitu. Tantangannya adalah ketika perubahan teknologi dan informasi ini mempengaruhi semua orang untuk memperkuat individualismenya. Nah, itu yang terjadi gitu. Jadi misalnya dulu
orang pergi ke mall bareng bersama keluarga belanja. Nah sekarang karena ada COD, jadi tidak lagi menunggu di rumah siapkan dana, kemudian COD-nya datang. Nah itu salah satu dari perubahan teknologi dan informasi. Nah kemudian sama juga, misalnya contoh gerakan mahasiswa yang ada saat ini, itu tidak seramai dulu, tidak seramai dulu. Karena apa? Karena pengurusan informasi ini, pembelahan informasi terhadap doktrin dari gerakan-gerakan mahasiswa itu sudah terjadi polarisasi, sehingga sangat sedikit mahasiswa-mahasiswa itu yang bergerak. Gitu. Nah, salah satu perubahan yang paling besar ya, coba misalnya di Amerika. Di Amerika itu terjadi demo hanya saat pemilu presiden. Ya kan? Mungkin di Indonesia itu bukan hanya saat pemilu, mungkin banyak momentum lain yang terjadi. Dan itu adalah prinsip dari kesadaran majelis sebagai epistemologi berpikir mereka untuk agar maksudnya tidak sendiri gitu. Jadi ada kekuatan bersama untuk berkumpul kemudian menyatakan keinginannya dan